Pemirsa Klavo Sukacita yang berbahagia dalam kasih Yesus, salam jumpa. Hari ini kita boleh bersua lagi dalam suatu persekutuan dengan Tuhan lewat media Klavo Sukacita yang membawa kita semua untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua terambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau membacakan firman-Mu. Jadikanlah sukacita kami untuk merasakan ada sukacita untuk kami dapat mendengar firman-Mu, supaya penuhilah semua yang menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang Engkau nyatakan untuk kami. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21 saya akan membacakan untuk kita semua yang berjudul Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Itulah bagian daripada firman Tuhan. Pemirsa Klavo Sukacita yang berbahagia dalam kasih Yesus Kristus,
Tema untuk kita di saat ini terambil bahwa barang siapa yang mengasihi Allah, maka dia harus mengasihi saudaranya. Itu berada pada ayat yang ke-20. Berbicara tentang mengasihi bukan sesuatu yang baru untuk kita. Karena orang Kristen itu senantiasa terkenal dengan kebenaran firman-Nya, disampaikan bahwa kita harus mengasihi. Mengasihi Allah itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mengasihi Allah? Pasti kita semua mengasihi Allah. Tetapi hal yang penting yang perlu untuk kita lihat secara baik, firman mau katakan kepada kita, kalau kita mengasihi Allah, tetapi kasih yang kita nyatakan kepada Allah tidak ada untuk sesama kita, maka sebenarnya kasih yang kita katakan mengasihi Allah itu tidak benar, tidak lengkap. Karena itu saudara-saudara, bagaimana benar dan bagaimana supaya lengkap tentang kasih ini? Tidak lain adalah kita harus mengasihi Allah, tapi mengasihi sesama manusia juga. Memang kehidupan dunia ini, kalau penyataan firman ini benar-benar dihayati, dilakukan dalam kehidupan dunia ini, pasti saudara, dunia ini aman. Karena itu memang di dalam berita 1 Yohanes ini ingin berbicara bahwa mengapa kita harus mengasihi. Pada ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sebenarnya kasih itu muncul pertama dari Allah. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah merindukan kasih itu harus sempurna. Karena kesempurnaan kasih itu Dia datang ke dalam dunia. Dan ini pun dinyatakan di dalam pembagian pembacaan kita tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus, memang tepat kalau kasih itu harus menjadi bagian bagi kita semua. Kasih itu harus menjadi tolok ukur dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada satu ayat yang sangat menarik saudara-saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ayat 15, ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Pemirsa Klavos yang dikasih dalam kasih Yesus, dari bagian penyataan firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kehidupan kita sebagai buah ciptaan Tuhan ini sebenarnya dimintakan benar-benar kita menghargai hidup kita sebagai buah ciptaan. Karena kalau kita ini adalah buah ciptaan daripada Tuhan, itu kita akan nikmati dengan sungguh betapa kita ini harus menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun dia mungkin berbeda suku, tapi dia saudara kita. Walaupun dia itu berbeda warna kulit,
tetapi dia saudara kita. Tidak ada. Dan ini akan sempurna kehidupan dunia ini dengan tidak ada sesuatu apapun yang kita harus rasakan ataupun yang kita buat dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, memang kasih ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kasih ini bisa menebas semua perilaku hidup kita yang tidak benar. Kasih juga akan menyempurnakan hidup dunia ini supaya kita dapat berjalan dengan baik. Tetapi kalau tidak ada kasih, kita akhirnya serba tidak stabil. Hidup ini tidak stabil. Hidup ini berjalan di dalam ketidakbenaran, ketakutan, dan sebagainya. Coba saja saudara-saudara, mengapa kalau kita perhatikan dalam hidup kita, semuanya kita perlu jaga, was-was terhadap keadaan yang ada. Maka tidak heran kalau kita mau masuk di dalam rumah, pagar dikunci. Sampai di rumah, pintu dikunci. Mungkin kamar dikunci. Lemari dikunci. Laci yang ada di lemari pun dikunci. Tapi kalau ada kasih, tidak ada orang merasa khawatir untuk membuat sesuatu yang menjadikan kita was-was. Tidak mungkin ada pagar yang harus tinggi-tinggi. Pagar itu adalah aksesoris keindahan, bukan keamanan semata. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus, memang hal ini membawa kita semua untuk bisa memperhatikan secara baik berita firman Tuhan ini, yaitu mengasihi. Karena itu Tuhan mau menyatakan kepada kita, ketika kita mengasihi Allah, yang sempurna kita mengasihi Allah itu kalau kita mengasihi sesama manusia. Bahkan sampai musuh pun Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus, mari kita bawa semuanya sukacita ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Setiap perjalanan kita kemana saja kita ada. Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan untuk kami. Kembali kami diingatkan betapa pentingnya hidup orang percaya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu Tuhan, kesempurnaan kasih kepada Allah dan kesamaan kepada sesama manusia akan membawa kita semua untuk lebih dekat kepada Allah sendiri. Terima kasih firman-Mu, Tuhan kuatkan semua para pemirsa Klavos Sukacita yang hari ini mereka sedang merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati juga media Klavos Sukacita, semua yang terlibat Tuhan mau memberkati, dan biarlah kemuliaan Allah senantiasa selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus, perjumpaan kita hari ini untuk berbicara tentang mengasihi. Kita sampai jumpa lagi pada acara-acara selanjutnya. Shalom.